Di channel ini sedang mengadakan giveaway 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Dengan persyaratan yang sangat mudah, kalian tinggal like dan subscribe channel ini. Dan selanjutnya jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Untuk formatnya yaitu pertama nama lengkap, selanjutnya Instagram, dan selanjutnya nomor dana ataupun nomor rekening kalian jikalau kalian pengen mencairkan ke rekening. Jadi untuk pemenangnya bakalan dihubungi nantinya dan akan ditransfer ke saldo dana ataupun saldo rekening kalian. Jadi pastikan jangan lupa untuk like dan subscribe karena nanti untuk pengumuman pemenangnya bakalan diumumkan pada saat 200 likes. Jadi kalau tembus 200 likes akan langsung diumumkan pemenangnya. Jadi terus pantengin dan jangan lupa untuk tonton dari awal hingga akhir ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YV Tutorial. Bertemu lagi dengan gue Yoga pertama di sini. Oke guys, pada video kali ini gue akan ngebahas sebuah aplikasi pinjaman online langsung cair. Ini adalah aplikasi yang menurut gue pribadi adalah ilegal dan kita tentu akan sangat aman untuk gagal bayar. Tapi harus perhatikan tips dan trik dari gue. So sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk dukung channel YV Tutorial dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial lebih semangat ngebuat konten tentang pinjol-pinjol lainnya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti giveaway di channel ini karena di channel ini sedang mengadakan giveaway yaitu 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Jadi aplikasi yang akan kita bahas ini adalah aplikasi Bina Kantong Bersama kalau di dalam Play Store-nya ya. Karena sekarang ini banyak banget aplikasi yang misalkan di Play Store-nya judulnya apa dari aplikasi tersebut, ntar pas kita sudah login beda nama seperti itu. Atau nanti kita bakal lihat ini. Nah, kenapa gue bisa bilang aplikasi ini adalah ilegal? Karena kalau lihat dari reputasinya tersendiri ini benar-benar buruk. Karena untuk kalian yang pengen melihat sebuah aplikasi itu baik atau enggaknya, lihat dari reputasinya, mulai dari rating, ulasan, jumlah download, dan juga komentar-komentar orang-orang yang telah mengajukan di aplikasi itu guys. Jadi Bina Kantong Bersama pinjaman rupiah mudah. Jadi kalau kalian pengen galbay dan tanpa autol ya, jadi kalau kalian pengen langsung diterima harus perhatikan tips dan trik yang gue berikan nantinya. Terus pantengin channel ini agar kalian gak ketinggalan tips dan trik dari gue. Nah kalau kita lihat dari ratingnya tersendiri ya, dia hanya mendapatkan rating 3,5 dengan 3000 ulasan. Dan untuk jumlah downloadnya itu 100.000. Jadi di sini tidak balance antara ulasan dan juga jumlah download. Kalau misalkan rating ya bisa-bisa aja 3,5, tapi dari ulasannya kalau baru 3.000 itu nggak meyakinkan. Bisa jadi itu dimanipulasi guys. Selanjutnya kita akan lihat nih untuk kelebihan dari aplikasi ini. Untuk pinjaman tertingginya paling rendah 400.000, paling tinggi itu 8 juta rupiah. Sangat efisien sekali, klik informasi. Lengkap muncul semua di sini. Selanjutnya yang sangat bagus dilengkapi fitur-fitur. Nah, jadi kurang jelas nih untuk kelebihannya ya. Dia tidak menjelaskan secara terperinci, tetapi dia hanya membuat secara sederhana. Dan kalau kita lihat untuk komentar-komentarnya, ini walaupun ada yang ngasih bintang 5, tapi kalau komentarnya kita lihat, saya sengaja memberikan bintang 5 biar bisa dilihat. Saya melakukan pinjaman di aplikasi dan banyak plafon yang berbeda menawarkan pinjaman. Nah, jadi harus berhati-hati guys. Kita juga akan lihat tentang aplikasinya. Dana pinjaman bagi anggota koperasi. Bina Kantong Bersama adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Koinku Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta telah terdaftar di Kominfo sebagai penyelenggara. Nah, dari kata penyelenggara aja dia sudah salah nih. Kita harus perhatikan juga dari setiap detail teks yang telah terdaftar di aplikasi ini. Nah, dia bilang penyelenggara aja, penyelenggara apa itulah. Salah ketik dia. Sistem elektronik. Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Koinku Indonesia adalah untuk membantu anggota koperasi memenuhi kebutuhan keuangan dan membantu anggota dalam mengajukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Koinku Indonesia. Tentang Koperasi Simpan Pinjam Koinku Indonesia, Anda perlu mengetahui ini. Koperasi Simpan Pinjam Koinku Indonesia itu meliputi pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota, penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan yang mendesak. Lalu kalau kita lihat dari persyaratannya ya, syarat-syarat untuk kita yang pengen mengajukan di aplikasi ini. Selain menjadi anggota koperasi, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi agar bisa mengajukan pinjaman. Syarat-syarat ini bersifat administratif.
kooperatif. Berikut ini syarat-syarat yang berlaku dalam pengambilan pinjaman di KSP Koinku Indonesia. Menjadi anggota koperasi, mengisi formulir permohonan pinjaman, fotokopi identitas diri berupa KTP, fotokopi kartu keluarga atau kalau diminta fotokopi rekening, rekening listrik kalau diminta, fotokopi buku pensiun kalau diminta. Nah, selanjutnya setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, Anda hanya perlu login ke aplikasi Bina Kantong. Selanjutnya, untuk mengajukan aplikasi pinjaman secara online, pastikan kamu telah menjadi anggota koperasi sebelum mengajukan pinjaman. Pada saat yang sama, Anda juga perlu memahami bahwa Bina Kantong Bersama tidak secara langsung memberikan pinjaman kepada anggota, tetapi menyediakan platform untuk pendaftaran keanggotaan KSP Koinku Indonesia. Ini kok berbelit-belit banget sih. Lalu syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalian ini wajib memiliki umur atau berusia 18 tahun. Selanjutnya yang kedua, wajib berkeluarga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Lalu yang ketiga, wajib memiliki rekening bank. Nah, jadi di sini kalian wajib memiliki rekening bank ya. Kalau kalian pengen mencairkan ke saldo dana itu bisa cek di video-video gue sebelumnya. Gue udah ngebahas bagaimana cara kita mengajukan pinjaman dan tapi cair ke saldo dana atau OVO. Ya, kalau kalian udah nonton pasti tahu, dan kalau belum tahu silakan cek di video-video gue sebelumnya. Berikut ini adalah kelebihan dari ini, nggak penting banget karena kita di sini tujuannya galbay. Jadi silakan download dan install ya guys. Setelah kalian download dan install, kita akan buka aplikasi dari ini. Lalu saya telah membaca dan menyetujui, setuju dan lanjut. Lalu kebijakan privasi ini nggak usah dibaca, setuju dan lanjut. Lalu di sini emas kita. Nah, tadi aplikasi apa jadinya kok emas kita? Nah, ini kan nganclong guys kalau kita lihat. Jadi benar-benar aplikasi ini bisa dikatakan ilegal. Mungkin kalau kalian ada yang membela, silahkan komen. Beberapa data Anda untuk proses verifikasi, kami akan melindungi privasi dan menjaga keamanan informasi Anda. Dari kata-katanya dia akan menjaga, tapi belum tentu. Biasanya aplikasi ilegal itu dia bisa sebar data guys. Lalu tinggal kita klik konfirmasi. Sini klik saat aplikasi digunakan. Kalau kita lihat di sini pinjaman tertingginya di 8 juta rupiah. Lalu dengan tenor itu 91 hari atau istilah pinjaman, dan bunganya terkena 0,05% per hari. Dari penampilannya seperti ini. Tapi kalau kita udah ngajukan pasti bunganya nggak sesuai dengan yang kita lihat di sini guys. Ini hanya mengiming-imingi kalau bahasa daerahnya seperti itu. Lalu tinggal kita ambil sekarang. Di sini silakan login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone dan juga sandi, atau kalian belum daftar silakan daftar terlebih dahulu. Nah, ini guys, gue udah login dan kita tinggal klik ambil sekarang ya tadi. Lalu saat aplikasi digunakan, kalau kalian baru login atau baru menggunakan aplikasi ini, dan tips dari gua, hapus seluruh kontak, hapus aplikasi-aplikasi pinjaman online yang terdaftar di handphone kalian dan sisakan salah satu aja untuk aplikasi yang mau kalian ajukan seperti emas kita ini. Nah, di sini kalian suruh selesaikan informasi untuk dapat limit tertinggi antara 1 juta, 3 juta, 6 juta, sampai dengan 8 juta. Nah, di sini harap unggah foto KTP asli dan informasi KTP. Pastikan nomor KTP sesuai dengan foto atau pengajuan akan ditolak. Lalu nama sesuai KTP, nomor KTP, pendidikan, pekerjaan, penghasilan bulan, agama, alasan pinjam. Nah, ini isi semua. Setelah kalian isi, tinggal proses persetujuan aja. Jangan lupa juga untuk tambahkan kotak darurat yang kalian tidak kenal tetapi sebanyak-banyaknya dan tentu masih aktif. Dan nanti untuk proses pengajuannya sangat mudah tadi ya, tinggal diisi. Jangan lupa untuk menambahkan foto-foto pribadi kalian juga ya, tapi jangan yang dengan pacar, tapi foto pribadi aja guys. Nah, untuk kalian yang pengen bertanya, tanyakan di kolom komentar, dan semoga pembahasan pada video kali ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen cari-cari buru pinjol online ilegal lainnya untuk galbay. Mungkin sekian aja pembahasan pada video kali ini. See you the next time and happy enjoy.